Salve, selamat pagi adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Aryapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Sabtu 8 Juni 2024 merupakan Hari Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Berkatilah kami, lindungi kami dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, anugerahkan Roh-Mu yang kudus untuk dapat menerangi hati dan jiwa dalam mengasihi dan meneladani Bunda Maria. Tambahkan iman dan kepercayaan kami untuk mengabdi Tuhan dengan cinta yang mulia. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercengalah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini menunjukkan ketaatan Yesus yang luar biasa. Bahkan sejak usia muda dalam mencari memahami kehendak Bapanya. Ini mengingatkan kita untuk selalu mencari Allah dan memahami panggilan hidup kita dalam konteks iman. Tuhan memberikan pesan kepada kita. Yang pertama, ketaatan dan pencarian spiritual. Seperti Yesus yang mencari hikmat di bait Allah, kita diajak untuk terus mencari pemahaman yang lebih dalam tentang iman kita. Dengan kita menghadiri perayaan-perayaan sakral dan mengikuti tradisi keagamaan dengan hati yang tulus, itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pesan Tuhan Yesus kedua untuk kita adalah kesetiaan dalam pelayanan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diundang untuk tetap setia dan teguh dalam melayani Tuhan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan godaan, kita harus waspada dan teguh dalam iman.
tidak tergoda oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Pesan Yesus yang ketiga, penghiburan dalam penderitaan. Dalam pencarian dan pelayanan kita mungkin menghadapi kesulitan dan penderitaan. Namun, kita harus melihat penderitaan sebagai bagian dari persembahan kita kepada Tuhan, yakni bahwa ada mahkota kebenaran yang menanti. Yang keempat, penghargaan akan hikmat dan pemahaman. Seperti Maria yang menyimpan segala hal dalam hatinya, kita juga diajak untuk merenungkan setiap pengalaman iman kita, mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Adik-adik yang Tuhan kasihi, mari kita selalu ingat bahwa hidup ini adalah perjalanan iman yang harus dijalani dengan penuh kesetiaan dan keteguhan. Dengan mengikuti teladan Yesus, kita dapat menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan menerima hadiah kekal yang telah dijanjikannya. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kita terkadang tidak mampu menguasai diri ketika berhadapan dengan peristiwa yang mengagetkan dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kesal, marah, dan mungkin melakukan hal yang negatif sebagai gantinya. Apa yang kita lakukan bisa jadi justru mempersulit situasi. Hendaklah kita menyadari bahwa kehendak dan rencana Allah berbeda dengan kehendak dan rencana kita. Dalam konteks ini, kita belajar dari Yesus untuk lebih taat pada Allah daripada manusia. Mari kita juga meneladani Bunda Maria ketika menghadapi peristiwa yang tidak sesuai, dengan merenungkan dan berharap bahwa Allah akan membisikkan kehendaknya pada diri kita melalui hati kita. Semoga kita semua diberkati dengan kekuatan dan keberanian untuk tetap setia kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak-Mu di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah penungan kita pada hari ini. Semoga kita sekalian semua dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.